Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah ekonomi pertanian. Topik kita hari ini tentang harga atap dan harga bawah atau harga tertinggi dan harga terendah yang kita kenal dengan selling price dan floor price ya. Tujuannya untuk apa? Kedua instrumen harga ini merupakan instrumen untuk menstabilkan harga suatu komoditas, terutama komoditas pertanian ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa capaian yang ingin kita tujuan dari perkuliahan ini adalah pertama Anda bisa memahami secara konseptual mekanisme secara grafis maupun juga nanti ada hitungannya sedikit. Kemudian selling price dan floor price itu Anda bisa pahami pergerakannya bagaimana dan apa mekanisme yang bisa ditempuh. Nah, ini merupakan salah satu instrumen pengendali harga ketika harga itu turun atau juga mengalami kenaikan yang cukup berarti. Nah, oleh karena itu dalam pengantar ini akan saya coba memberikan beberapa konsep tentang harga itu sendiri ya. Dalam memahami stabilisasi harga, kita harus melihat beberapa faktor yang bisa menyebabkan atau memicu harga itu tidak stabil. Yang pertama ada dari faktor supply dan ada dari faktor demand. Dari faktor supply adalah kegagalan ataupun tidak maksimalnya suatu produksi yang menyebabkan kekurangan komoditas sehingga tidak mencukupi kebutuhan pasar. Hal ini akan memicu harga itu bergerak naik. Nah, sementara itu stok barang atau komoditas itu cukup, tetapi permintaan yang tinggi, nah ini juga bisa menyebabkan memicu kenaikan harga. Nah, ada dari sisi demand, ada dari sisi. Nah, implikasinya pada sektor pertanian ini penting ya. Ini menyangkut tidak hanya kecukupan pada komoditas, tetapi juga mencakup tentang kesejahteraan petani. Harga yang tidak stabil tidak bisa menjamin petani itu sejahtera. Nah, oleh karena itu, stabilisasi harga merupakan suatu orientasi yang ingin dicapai suatu penyelenggara pemerintah agar bisa menciptakan masyarakat yang cukup kebutuhannya dan juga petaninya atau pelaku-pelaku dari di sektor pertanian ini hidupnya sejahtera ya. Nah, nanti apa yang menyebabkan harga komoditas pertanian tidak stabil, siapa yang melakukan stabilisasi harga, ini akan kita bicarakan di dalam sesi ini. Kemudian instrumen apa yang dilakukan? Nah, ini yang menjadi core dari kuliah kita hari ini. Ya, sebagai pengantar tadi ada selling price dan floor price atau harga lantai dan harga atap. Atau lantai itu kan di bawah ya, atap itu di atas. Jadi berapa harga yang boleh naiknya, berapa harga yang jangan terlalu drastis turunnya. Nah, ini bisa dimainkan. Siapa yang melakukannya akan kita lihat. Oke, selling price ya. Nah, kalau kita lihat dalam sektor pertanian itu kan bisa jadi panen itu berhasil atau juga gagal gitu ya. Kalau kita belajar statistik kan begitu dia. Jadi ada kemungkinan musim kering dan juga ada kemungkinan musim banjir atau juga hujan yang terlalu banyak ya. Curah hujan yang terlalu tinggi menyebabkan banjir ya. Nah, ini bisa menyebabkan gagal panen. Nah, kalau panen itu gagal, ya hasil panen pasti turun dan supply akan menjadi terbatas. Dan akan terjadi kelangkaan. Nah, ini akan mendorong dari sisi supply bergeraknya harga naik. Jadi karena komoditasnya sudah sedikit di pasar itu, dia akan bergerak naik. Nah, dari sisi ini kan konsumen akan rugi karena untuk mengakses suatu barang, untuk memperoleh suatu komoditas, dia memerlukan ekstra sejumlah uang yang untuk dikeluarkan dan memperoleh barang yang dibutuhkan tersebut. Nah, dari sisi ini
yang dirugikan adalah konsumennya. Nah, oleh karena ini perlu suatu instrumen kebijakan yang bisa melindungi kepentingan konsumen, terutama untuk komoditas ataupun juga bahan-bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok. Nah, kalau ini tidak tercukupi, maka bukan hanya stabilitas harga, bukan hanya mengancam kesejahteraan, tapi juga mengancam dimensi-dimensi sosial lainnya, bahkan politik ya. Nah, oleh karena itu ada namanya kebijakan harga eceran tertinggi. Nah, kalau ini bergerak tentu eceran tertingginya berapa gitu ya. Nah, ini bisa dimainkan oleh pemerintah. Jadi aktor yang bisa berwenang untuk melakukan ini adalah pemerintah. Nah, dalam secara teori ekonomi mikro ini dikenal dengan ceiling price. Jadi selling price itu merupakan kebijakan untuk pengendalian tingkat harga komoditas agar tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Jadi dia ada fluktuasi itu biasa terjadi. Bahkan fluktuasi kenaikan harga itu bisa memicu atau menstimulus pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau dia terlalu tinggi, dia akan terjadi yang namanya kalau dalam makro itu crowding out yang menyebabkan ada sisi lain yang rusak gitu ya. Jadi oleh karena itu diperlukan mekanisme stabilisasi ya, dalam hal ini melalui mekanisme selling price secara umum konsepnya. Sehingga aksesibilitas komunitas masyarakat tadi yang tadinya gagal panen, barangnya menjadi langka, bisa terjangkau atau diakses kembali oleh masyarakat. Jadi jelas kebijakan ini sifatnya melindungi konsumen dari kenaikan harga yang terlalu tinggi akibat kelangkaan barang atau jasa. Nah, kemudian, nah ini Anda bisa baca di beberapa media nanti, ini salah satu saya kutip bagaimana peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 2017 itu menetapkan harga acuan beras. Nah, beras ini kan komoditas pokok kalau di Indonesia ya. Di negara lain mungkin lain lagi, ada gandum, ada beberapa daerah dia mengkonsumsi bahan pokoknya itu sagu, jagung, dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung dari daerahnya atau wilayah. Jadi ini oleh karena itu pemerintah menetapkan harga eceran terendah komoditas pemerintah itu adalah sekian 9.000 ya, sehingga tidak boleh kurang dari sini dan juga tidak boleh terlalu tinggi kenaikannya. Anda bisa baca. Kemudian kita lanjutkan dengan floor price nih, harga rantai. Nah ini kebalikan dari tadi dari selling price. Ini musim panen raya ya. Panen raya itu kan pasti panennya berhasil gitu. Jadi para petani melakukan panen, terutama panen yang dilakukan secara serentak akan menyebabkan surplus komoditas. Jadi supply bahan-bahan komoditas ini ke dalam pasar itu akan membanjiri ya, memenuhi pasar. Nah, ini kalau secara teori dari market, secara teori dari demand dan supply ini kan, kalau sudah banyak barangnya itu di pasar, maka dia cenderung akan bergerak turun. Nah, ini dia. Nah, kalau ini turun, yang dirugikan apa? Produsen. Nah, produsen yang dimaksud sini bukan hanya petani, terutama petani, tapi juga ada rantai pasok kan. Kalau misalnya beras tadi ada dari rantai pasok demand supply antara petani dengan penggiling, kemudian dari penggiling dengan pengecer, kemudian pengecer dengan konsumen. Nah, itu kan rantai pasok atau yang dikenal dengan supply chain. Nah, aktor-aktor ini tentu akan mengalami kerugian ya jika komoditas ini terlalu berlimpah. Nah, oleh karena itu perlu diperlukan untuk perlindungan produsen. Dalam hal ini yang bisa melakukannya adalah pemerintah melalui kebijakan pemerintah yang dikenal dengan kebijakan floor price, kebijakan harga eceran terendah. Jadi boleh turunnya, tetapi pemerintah menetapkan tidak boleh melewati batas ambang penurunan yang
ditentukan oleh pemerintah. Jadi spesifik floor price ini melindungi produsen, sedangkan selling price melindungi konsumen, ya. Oke, nah kita simpulkan kebijakan floor price ini menentukan harga komoditas itu dipastikan harganya di atas harga pasar. Jadi misalnya harga gabah tadi dibeli oleh penggiling, itu kalau terlalu murah kan kasihan petaninya. Maka jika itu karena panen raya tadi memang menyebabkan harga turun di bawah harga, maka pemerintah akan masuk di dalam mengintervensi pasar untuk melakukan pembelian gabah petani dengan harga di atas harga pasar. Nah, ini juga untuk melindungi para petani, dalam hal ini produsen, ya, hasil gabah. Nah, satu-satunya yang bisa bukan satu-satunya, ya, langkah yang bisa dilakukan adalah pemerintah tadi membeli surplus yang ada pada petani tadi, sehingga pembeliannya tadi akan mendorong para konsumen tadi, atau dalam hal ini penggiling, untuk bisa membeli di atas harga pasar juga, sehingga kepentingan ataupun juga surplus komoditas pertanian tadi tidak menekan harga terlalu murah. Nah, ini dia kebijakan floor price atau batas harga minimum. Sedangkan selling price batas harga maksimum. Itu kata kuncinya, ya. Nah, coba kita lihat secara grafik. Nah, pastikan kita menggambarkan grafik itu seperti ini. Semua sumbunya ini ada. Jadi jelas identitas dari grafik ini ada, ya. Nah, ini demand dan supply. Interaksinya seperti ini. Katakanlah ini tadi demand-nya itu penggiling, ini supply-nya adalah petani. Berarti ini harga di tingkat petani dan permintaan di tingkat penggilingan. Oke, ini harga pasarnya, ya. Nah, ini kuantitasnya, harga pasar, tingkat equilibrium. Nah, kebijakan selling price itu, harga maksimum itu, itu ada di bawah. Jadi sering terbalik orangnya. Selling price karena harga atas letaknya, ya, dia di bawah. Ini basic price of selling, ya. Nah, ini harga eceran tertinggi, harga pokok pembelian pemerintah. Artinya apa? Pemerintah akan melakukan kebijakan untuk mendorong harga itu dia bisa naik, ya. Jadi bisa, maksudnya bisa tidak terlalu naik, gitu. Jadi yang tinggi itu boleh sekian, tapi dia tarik lagi. Pemerintah menarik harga tinggi tadi itu untuk bisa bergerak turun. Jadi begitu maknanya. Nah, oleh karena itu kalau sudah demikian, maka supply-nya itu akan menekan penjualannya, dia akan mengurangi penjualannya. Sementara kalau sudah diturunkan sedemikian rupa oleh pemerintah harganya, maka permintaannya akan kembali normal, ya. Jadi demikian caranya, sehingga harga yang tadinya di titik pasar ini tinggi bisa pelan-pelan diturunkan kembali oleh pemerintah. Nah, ini tujuannya. Misalnya harga beras terlalu tinggi, tapi bisa ditekan lagi dengan cara pemerintah melakukan operasi pasar dengan harga di bawah harga pasar ini. Nah, ini akan harganya lebih tinggi daripada harga yang ditentukan pemerintah. Kenapa? Karena harga di sini ini sudah melampaui harga yang dapat dijangkau oleh konsumen, terutama masyarakat miskin dan masyarakat rentan, ya. Jadi tidak bisa diakses lagi. Oleh karena itu masuk pemerintah, dia jual di bawah batas harga ini. Oleh karena itu pemerintah harus mengorbankan, harus menyediakan dan mengorbankan sejumlah sumber daya untuk bisa menekan harga ini. Ya, tentu dia menyediakan, misalnya kalau beras, dia sediakan beras. Kalau gabah, dia akan lakukan pembelian gabah. Nah, ini dia akan sediakan beras untuk dia bisa dijual di bawah harga pasar ini, sehingga pelan-pelan harga ini akan turun kembali. Itu tujuannya dari instrumen pengendalian floor price. Sedangkan selling price, nah ini floor price, tadi selling price, ya. Floor price ini harganya untuk mendorong
harga pembelian pemerintah untuk mendorong supaya harga itu bergerak naik karena ini turun kasusnya. Maka pemerintah akan mendorong untuk naik. Jadi harga eceran minimum. Jadi nggak boleh di bawah minimum, harus di atas itu. Misalnya ini gabah paling enak contohnya. Nah, gabah ini jelas petani yang menjadi sasaran pemerintah untuk dilindungi kepentingannya agar tidak surplus yang dia peroleh itu tidak merugikan dia, kan? Nah, oleh karena itu, kalau harga di sini ini terlalu rendah, harga di pasar ini terlalu rendah, maka misalnya kan harganya 3.000 di sini. Sementara harga yang cocok bagi petani itu 3.500. Maka pemerintah akan membeli dengan harga 3.500 daripada harga pasar yang dibeli oleh penggilingan. Jadi pelan-pelan penggilingan juga akan menyesuaikan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah karena pemerintah bersedia membeli dengan harga yang cocok bagi petani tadi. Nah, itu. Jadi memang ini dituangkan dalam satu instrumen kebijakan, baik itu dalam peraturan pemerintah maupun juga dalam keputusan, baik itu presiden maupun juga ada nanti dari tingkat menteri, menteri perdagangan, menteri pertanian, dan juga ada Bulog juga bisa mengeluarkan itu ya. Nah, itu. Nah, jadi jelas bahwa kebijakan floor price ini mendorong harga yang rendah tadi di pasar ini dipersepsikan rendah oleh petani. Pemerintah mencoba menarik dengan menaruh harga atau meletakkan harga lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, kalau ini contohnya gabah, kalau ini contohnya beras, kan? Nah, ini karena yang rugi adalah produsennya. Nah, dia mengalami surplus panen raya tadi sehingga berlimpah, harganya turun. Nah, turun harga ini jelas petani dirugikan. Oleh karena itu perlu intervensi melalui operasi pembelian harga gabah, pembelian gabah pemerintah oleh pembelian gabah petani oleh pemerintah. Ini kan kalau di sini uh, operasi pasar, penjualan uh, beras kepada masyarakat dengan harga pemerintah. Karena berasnya terlalu tinggi harganya di sini. Tinggal kita ganti komoditinya saja. Nah, itu dia. Nah, jadi kedua instrumen ini dia garisnya horizontal. Jadi berupa konstan. Jadi bukan fungsi ya kalau kita belajar di matematika. Nah, oleh karena itu ini yang bisa dimainkan oleh kita. Nanti kita lihat bisa di contoh-contoh. Oke, nah kalau sudah seperti ini, maka penggilingan tadi kan dia akan mengurangi dia pembeliannya, sementara supply petani tadi jadi dia tingkatkan kembali. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengorbankan atau perlu menyediakan sumber daya dalam hal ini berupa anggaran untuk bisa membeli gabah petani sebesar segitiga A, E, B. Sedangkan beras tadi C, E, A, C, D. Nah, ini dia harus disediakan sehingga defisit tadi ataupun juga surplus tadi betul-betul bisa ditutupi dan kembali menjadi titik yang seimbang. Oke, yang di atas berarti panen raya, excess supply, harga cenderung turun, maka pemerintah masuk dengan harga yang turun tadi dia tetapkan lebih tinggi. Kemudian yang demand tadi karena penggiling tadi semangat dia beli kalau harga gabahnya murah, maka pemerintah juga tidak mau petani menjadi dirugikan. Maka pemerintah mencoba melakukan operasi pembelian gabah petani di atas harga petani, di atas harga penggilingan atau harga pasar, ya. Nah, oke, ini dia konsepnya. Nah, kita bisa cari berapa excess supply ini. Excess supply ini kita bisa hitung B kurang A. Jadi jumlah di sini, B di sini kurang supply di sini kan. Sedangkan excess demand itu kita bisa hitung D kurang I titik D ya kurang C ya kurang C. C ini kita ganti ya. Oke, jadi dari titik ini dikurangi dengan titik kita peroleh nanti excess demand. Berapa demand yang harus dicukupkan oleh pemerintah.
berapa ekses kelebihan pasokan yang harus dibeli oleh pemerintah yang besarnya ini. Oke, nah ini biasanya dituangkan dalam keputusan, ya acuannya peraturan menteri. Nah ini kalau gabah itu kan padi yang sudah dipanen, dia ada beberapa kualitas itu, yang sudah siap digiling atau yang baru dipanen ini dia sudah siap digiling, artinya kadar airnya sudah berkurang jadi 14%. Nah ini ditetapkan oleh pemerintah harganya sekian 4.200, ini 5.250. Itu kalau sudah dijemur itu sudah lebih kering, dia lebih mahal ya. Nah ini tidak boleh kurang dari ini. Kalau kurang dari ini pemerintah dia akan masuk dengan harga ini. Maka ini untuk menjaga bagaimana petani itu betul bisa memperoleh keuntungan dari apa yang sudah dilakukan atau diupayakan dalam usaha tani. Demikian juga beras nih ya. Ini harga pokok pembelian pemerintah. Nah ini ada kualitasnya itu dihitung dari kadar air, butir paras paling tinggi, menir paling tinggi itu 22%, ini 20%, ini intinya putihnya itu ya. Raja Soso, jadi juga dengan banyak patah itu. Nah itu harganya 8.300. Ini bisa diperiksa ada alatnya ya. Nah ini dia instrumen kebijakan selling price itu. Dan floor price ini juga diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan. Nah kalau sekarang ini sudah keluar namanya ini kan kebijakan lama ini disesuaikan terus sesuai dengan tingkat inflasi ya. Nah, jadi tidak berlaku selamanya ini. Jadi kebijakan selling price dan floor price ini bisa disesuaikan dengan tingkat inflasi dan kondisi ekonomi. Nah, sekarang ada namanya Badan Pangan Nasional. Nah, ini lebih berwenang lebih fokus dalam menangani soal-soal seperti ini, dan mereka mengeluarkan harga eceran beras tertinggi dan juga apa ya. Oke. Jadi aturannya. Jadi nanti kalau misalnya harga di atas harga ini, misalnya harga medium naik terlalu eh, tinggi, maka nanti pemerintah akan masuk, dia akan menjual harga beras medium itu 9.450 atau di sekitar ini lah. Seperti itu. Ini untuk wilayah per wilayah ya, kan beda-beda tingkat ekonominya dan tingkat inflasinya. Kondisi ekonominya berbeda-beda, maka harganya juga berbeda. Juga ada biaya transport lagi. Di daerah ini kan agak lebih kurang produksi padinya kan, nah, sehingga ini ada lebih mahal dan ada biaya transport di sini, maka akan berbeda dia harganya. Oke, ini juga ada acuan lainnya di tahun 2023. Ini saya kutip dari Badan Pangan Nasional kalau nggak salah nih. Bahan pokok, Badan Pangan Nasional, harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan di penjualan di konsumen komoditas kedelai, bawang. Ini bukan hanya beras, tadi ada cabai merah. Ini melindungi kepentingan dua pihak tadi, petani dan konsumen tadi. Nah ini sekarang sudah ditangani oleh Badan Pangan Nasional. Dulu oleh Menteri Perdagangan. Sekarang coba lihat di sini ada kedelai, itu kedelai lokal itu harga acuan pembelian di produsen itu 10.000. Nah, jadi nggak boleh kurang dari sini kan? Nah, kalau kurang dari sini itu akan sayang nanti produsennya. Di tingkat konsumen juga tidak terlalu mahal marginnya. Jadi 11.400, oke, 12.000 ya naik sedikit itu ya. Itu ya seperti itu. Dan untuk impor ini 12. Berarti kedelai impor lebih mahal dari kedelai lokal. Nah ini kalau nanti dijual ini ya ini akan melanggar peraturan ini ya. Nah, ini juga ada daging sapi juga diatur. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang paha dan belakang sapi hidup itu harganya ya. Ini tujuannya apa? Untuk melindungi produsen dan juga konsumen. Kemudian gula juga diatur. Kemudian bawang merah dan lain sebagainya. Nah ini dia ya kan tadi. Nah coba kita lihat contoh dalam kasus harga gabah. Ya. Gabah itu ya padi yang sudah dipanen tadi. Ini supply-nya, ini demand-nya. Kita lihat harganya 3.500. Nah ini harga ini
dipersepsikan oleh petani ini kan di bawah harga yang diharapkan. Ekspektasi petani sebenarnya pada saat dia nanam dia tidak mengharapkan 3.500 ya. Nah, untuk mendorong naiknya harga gabah digunakan floor price tadi. Nah, Permendak nomor 24 2020. Harga eceran terendah. Jadi jangan sampai di bawah ini, di bawah 4.200, maka diupayakan harganya itu eh, paling tidak sama 4.200 dibeli oleh penggilingan dengan kualitas tertentu tadi kan. Nah, kualitas kadar airnya sekian, kalau panen ya 4.200 sekian tadi pas ya. Kalau yang kering tadi 5.200. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu instrumen kebijakan, ya, kebijakan harga floor price itu kan letaknya di atas ya, supaya dia dorong nih, jangan supaya petaninya jangan dirugikan, sehingga pemerintah melakukan pembelian kalau harga di pasar 3.500, maka pemerintah akan membeli gabah petani seharga 4.200 sesuai dengan keputusan Permendak 2020 dibelikan. Nah, oleh karena itu pemerintah harus menyediakan sejumlah sumber daya karena terjadi eh, apa surplus di tingkat petani ini yang harus ditutupi supaya suplainya ini mencapai equilibrium kembali sebesar titik AB. Nah, oleh karena itu pemerintah akan melakukan pembelian sebesar ekses suplainya ini adalah 430 kurang 360. Nah, ini dia kan berarti 70.000 ton katakan hari ini kan itu harus dibeli oleh pemerintah dengan harga 4.200 sehingga penggilingan akan mendorong, akan terdorong untuk meningkatkan kembali harga. Ini pure untuk melindungi petani. Oke, karena kondisi panen raya tadi. Nah, siapa yang melakukan? Ya biasanya di Bulog yang melakukan. Berikan wewenang dan Bulog itu kan merupakan salah satu badan usaha milik negara yang juga mempunyai tugas dalam selain mencari keuntungan juga mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas di tingkat petani dan tingkat konsumen. Oke. Nah, untuk memahami Anda bisa baca di artikel ini, banyak artikel tentang ini, Anda bisa lihat, bisa akses di sini. Saya berikan linknya dan Anda bisa cari sendiri. Ini konseptualnya seperti ini ya. Oke, kita lihat beras medium. Tadi gabah, ini sekarang beras ya. Kalau beras itu supply, lalu ini demand-nya. Nah, katakanlah beras medium itu 14.200 di pasar sekarang ini. Nah, kondisi seperti ini merupakan kondisi yang tidak dikehendaki oleh konsumen ya. Nah, konsumen dia kan kalau udah seperti ini dia memerlukan sejumlah ekstra uang untuk bisa mendapatkan beras per kilogramnya itu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah akan mencoba menurunkan harga itu dengan selling price atau yang dikenal dengan harga eceran bawah itu ya, atau di pemerintah disebut HPP, harga pokok pembelian pemerintah. Itu 9.950 ya, kita lihat tadi di peraturan tadi. Nah, oleh karena itu pemerintah harus menyediakan anggaran untuk ini karena ini ada sejumlah ekses ketika harga seperti ini. Nah, produsen tidak bersedia lagi dia menjual sebanyak 400, dia hanya bersedia menjual sebanyak 300. Nah, ini kan terjadi namanya ekses demand ya. Ada terjadi ekses demand yang tidak bisa dipenuhi. Nah, karena itu harus disediakan oleh pemerintah. Ekses demand ini besarnya kita kurangi 570 dikurangi 300. Sehingga 270.000 kilogram ini harus disediakan oleh pemerintah atau 270 ton ini harus ada dengan harga 9.500. Ini melalui operasi pasar. Ini sederhananya seperti ini konsepnya dan ini sering kita lihat kan bukan hanya beras tapi juga ada gula, ada minyak goreng dan segala macam. Nah, ini kebutuhan pokok agar konsumen terlindungi dan kebutuhan sehari-harinya itu dapat terjamin. Oke. Bisa baca analisisnya. Nah, kebijakan ini kan per wilayah ya. Ini bisa saja 9.950 ini berlaku di Sumatera. Itu belum tepat
harga seperti ini di Pulau Sulawesi atau juga di Jawa, gitu. Bahkan di Papua, ya. Oke, ini dia. Ini selling price. Nah, Anda bisa baca untuk pendalaman, ini banyak artikel ini, baik artikel media online ataupun juga artikel ilmiah jurnal. Anda bisa baca nanti. Saya sediakan juga beberapa eh, bahan, jadi Anda bisa akses di link ini ya. Oke, ini ada studi kasus. Nah, kita sudah bicara tadi, saya sudah bahas bahwa naik turunnya harga itu disebabkan oleh eh, gagal panen atau juga panen raya gitu kan. Tetapi ada faktor lain di sini, coba baca. Nah, kalau ini ada studi kasus, Anda baca, ini turunnya harga bukan disebabkan panen raya atau tidak panen raya tadi, tapi disebabkan oleh melimpahnya barang. Ada sejumlah barang impor yang masuk ditambah dengan barang lokal, dalam hal ini garam lokal ditambah barang impor, menyebabkan harga yang Rp1.000 per kilogram garam itu turun menjadi 200. Yang 1.500 tadi jadi 300 akibat masuknya barang-barang impor. Nah, ini juga jadi ada 3 faktor kan, kelangkaan tadi, gagal panen, kemudian kelebihan ataupun surplus komoditas disebabkan panen raya, dan juga faktor impor. Anda bisa dalami ini dan coba nanti kebijakan apa yang bisa ditempuh oleh pemerintah selain dari selling price dan floor price ini agar petani garam atau petambak garam lebih tepatnya ini bisa terlindungi, agar tidak, kalau dijual harga 200 ini kan kasihan petani, agar bisa terdorong kembali naik 1.000. Tentu ini kita harus kaitkan dengan yang namanya impor tadi ya. Coba Anda bahas, Anda tuliskan nanti. Ini menarik ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan stabilisasi harga itu ada 3. Yang pertama gagal panen, itu paceklik disebut. Kemudian panen raya ini bisa juga menjadi turun, kalau gagal panen menjadi naik. Impor, nah ini kalau dia masuk impor akan membanjiri barang dalam negeri, sama seperti panen raya, dia akan menyebabkan barang itu akan turun harganya, terutama komoditas. Nah, ini kan harus dilindungi, kedua ini yang dilindungi adalah produsen. Sedangkan gagal panen ini yang terjadi adalah konsumen akan kekurangan bahan-bahan. Nah, gagal panen ini solusinya adalah impor. Ketika gagal panen bisa dilakukan impor ya untuk mencukupi kebutuhan konsumen jika jika memang itu terlalu memang tidak bisa diambil dari sumber lain. Namun jika gagal panennya di Sumatera, di Jawa banyak hasil panennya bisa dilakukan ekspor dalam tanda petik dari Pulau Jawa ke Sumatera, atau sebaliknya dari Sumatera berhasil panennya, tidak ada gagal panen, tidak terjadi bencana, tidak terjadi serangan hama, berhasil panennya, tapi di Jawa gagal panen bisa diekspor ke Jawa. Tapi ketika semua wilayah ini tidak ada, maka bisa dilakukan impor ya. Nah, jadi impor itu untuk menjaga stabilisasi harga. Impor ini harus diatur sedemikian rupa dan harus hati-hati melindungi terutama para petani kita. Kenapa? Karena petani kita lebih dari 90% mata pencariannya adalah bertani dan nelayan. Nah, sisanya itu baru ya sebagai profesi lain. Maka itu harus dijaga sekali ya. Oke, ada beberapa case study ini, case study harga kenaikan gula pasir, Anda bisa lihat analisis. Ini ada pertanyaan di sini, kebijakan apa yang bisa digunakan pemerintah kalau kondisinya seperti ini. Ini bisa dibahas, dituliskan, kita diskusikan di dalam kelas nanti. Kemudian ekses apa yang terjadi, sebutkan. Kan? Kemudian dibahas nanti berapa besar jumlah ekses. Sudah saya jelaskan tadi, tinggal dihitung saja nih ya. Nah, ini juga ada case tadi berikutnya. Ini harga beras juga, ini selling price nih. Kondisi seperti ini, nah ini sebenarnya kenapa dilakukan? Coba Anda cari 2 faktor penyebab. Nah, ini coba didiskusikan, kita buat semacam diskusi. Silakan nanti yang mau mempresentasikan idenya, kemudian nanti coba dibantah,
atau diberi kritik, ini akan menarik menjadi diskusi yang menarik ya. Nah, case study 4, nah ini Anda tinggal isi, ini kan ada ketentuan pemerintah, sebenarnya berapa ya yang harus kita lakukan dan kebijakan apa ini. Baik, ini dia presentasi tentang instrumen stabilisasi harga komoditas pertanian dan instrumen kebijakan yang bisa dilakukan dalam menjaga stabilisasi harga. Karena stabilisasi harga penting tidak hanya bagi konsumen tetapi bagi produsen dalam hal ini petani itu bisa terjamin kesejahteraan. Instrumen pengukuran kesejahteraan dalam konsep ekonomi, welfare economics itu sangat bergantung bagaimana harga itu stabil atau tidak stabil. Saya kira demikian presentasi kuliah tentang stabilisasi harga dan instrumen kebijakannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.